Halo semuanya, di video kali ini saya akan mengupdate untuk analisa di Dow Jones, Nasdaq, US Oil, dan tentunya di indeks dolar. Seperti biasa, sebelum kita mulai ke dalam analisanya, jika teman-teman suka dengan video seperti ini, jangan lupa like dulu videonya, subscribe, hidupkan lonceng notifikasi, dan share ke teman-teman yang lain yang sekiranya perlu untuk analisa teknikal di Dow Jones, Nasdaq, US Oil, dan indeks dolar khususnya di minggu ini. Nah, buat yang ingin join bersama kami di channel Telegram Mamandana, teman-teman bisa lihat linknya di kolom deskripsi di bawah. Itu ada seperti di layar teman-teman sekarang. Nanti di sana teman-teman bisa mendapatkan akses sinyal forex gratis, edukasi, dan juga analisa market secara gratis juga yang setiap harinya itu ada. Lalu juga nanti di channel YouTube-nya Mandana akan diadakan live trading dan juga live analisa setiap hari Selasa dan Kamis malam. Jadi jangan sampai ketinggalan, segera join ke channel Telegram Mandana, linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Nah, sekarang kita langsung aja yang pertama itu untuk lihat di Dow Jones ya. Jadi di Dow Jones di minggu lalu, tepatnya di minggu lalu itu sudah saya bahas sedikit. Itu Dow Jones itu dia seperti yang sudah saya plotkan kemarin, Dow Jones memang sempat berhenti di harga 29.000 dan memang harga di sini mengalami konsolidasi dan sudah saya prediksikan untuk dia itu bisa tutup gap yang ada di sini dan bahkan kemungkinan bisa nutup gap yang ada di sini. Karena kita lihat di sini ada dua gap ya. Sana satu, di sini satu. Oke. Jadi di sini satu gap sudah terisi, tinggal lagi satu gapnya yang di bagian sini. Nah, jadi kemungkinan nanti Dow Jones kemungkinan bisa naik sedikit sampai ke 32.000, setelah itu baru akan melanjutkan penurunannya bisa sampai ke 28.000. Karena kalau kita lihat juga di 28.000 kita ada gap yang cukup besar yang belum di fill oleh market. Jadi kemungkinan pada saat harga ini nutup dulu gap yang ada di sini, gap yang di harga 32.000, itu setelah ketutup gapnya, kemungkinan besar untuk Dow Jones itu bisa drop kembali sampai ke 29.000, bahkan bisa drop jauh sampai ke ini, sampai ke 28.708. Karena kalau kita lihat tadi di daily, ini time frame daily ya. Ini kita lihat bahwa di sini ada gap yang belum ditutup oleh market. Ini kalau saya kasih range-nya itu di antara 28.902 sampai di 28.485. Seperti itu. Jadi kalau dia memang bisa drop sampai sana, maka kemungkinan ini akan ke fill dulu gapnya dan kemudian baru nanti bisa nutup gap yang kecil juga ada di sini. Gap kecil yang ada di 27.000 dan kemudian bisa mencapai support yang di harga 26.000. Karena kalau kita lihat secara analisa fundamentalnya juga, untuk saat ini sentimen di market karena terjadinya inflasi dan takutnya adanya resesi, maka orang-orang cenderung lebih meninggalkan aset yang berisiko seperti saham, seperti Dow Jones ini contohnya. Sehingga kalau kita lihat Dow Jones sekarang untuk saat ini mengalami tren biris untuk saat ini ya. Untuk saat ini mengalami tren biris kalau kita lihat dari sini aja. Garis ini besar ini kita bisa lihat kalau Dow Jones semakin lama dia semakin drop. Karena kita lihat juga dari dia buat all time high-nya itu di harga 36.000, harga kemudian terus membuat lower low dan terus membuat higher low juga. Nah, sekarang kalau kita lihat dia sudah membuat lower low di sini dan kemungkinan nanti dia akan membuat higher low di sini. Setelah itu nanti baru dia drop membuat lower low lagi sekali. Seperti itu. Untuk Dow Jones diharapkan mungkin bisa drop sampai ke 28.000 atau bahkan bisa turun jauh sampai ke 25.000. Ini bahkan yang sangat terjauh nih 25.000 ya. Karena di sini ada support juga dan sekaligus ada demand kecil di sini seperti itu. Jadi kalau yang ingin investing ataupun yang invest di Dow Jones, bukan untuk yang di CFD ya, untuk yang invest di Dow Jones sebaiknya nanti tunggu pada saat dia drop bisa ke di bawah 30.000, bisa sampai 28.000, mungkin baru bisa
teman-teman cicil atau bahkan bisa sampai ke 25.000 seperti itu. Tapi untuk yang teman-teman ingin ambil posisi sell yang trading di CFD untuk di Dow Jones, teman-teman bisa ambil posisi sell mungkin pada saat harga dari gap ini terfill. Ketika harga gap ini kefill, nanti teman-teman lihat jika ada pola engulfing dan pola rejection, teman-teman bisa ambil posisi sell dengan take profitnya itu bisa sampai ke support paling bawah di sini dengan stop lossnya cukup di atas resisten di sini aja. Di harga 33.000, teman-teman bisa ambil sell di sini. Seperti itu. Oke, jadi ini untuk Dow Jones. Sekarang kita pindah ke Nasdaq. Jadi untuk Nasdaq kemarin juga sudah saya prediksikan kalau Nasdaq itu dia sempat akan naik dulu, nutup gap daripada yang terjadi di sini. Gap yang di harga 11.000. Setelah itu nanti baru dia bisa drop balik jauh sampai ke 10.474. Karena kalau kita lihat di sini merupakan di sini ada support selanjutnya dan bahkan 10.980 merupakan support dari Dow Jones itu sendiri. Terus kalau kita lihat untuk saat ini Dow Jones memang Nasdaq maksudnya. Untuk Nasdaq sendiri pada saat hari Jumat kemarin tanggal 24 Juni itu kita ada satu ledakan besar bullish Marubozu di sini sehingga harga itu menutup daripada gap dan sekaligus dia berusaha untuk naik sampai ke bagian resisten support become resistannya seperti itu. Nah, kita lihat di sini ada support become resistant yang kalau kita plotkan garis itu ada di sini di harga 12.328. Karena kalau kita lihat di sini pernah terjadi, kemudian kalau kita lihat juga ini pernah terjadi, dan kalau kita lihat juga di sini harga mengalami konsolidasi dan ketika harga break di sini harga kemudian drop jauh ke bawah seperti itu. Jadi ini bisa dipastikan harga 12.328 menjadi titik kunci dari Nasdaq. Apakah dia bisa lanjut naik atau bahkan bisa drop turun seperti itu. Karena sama seperti Dow Jones tadi, secara time frame daily kita melihat yang namanya Nasdaq mengalami cenderung minor trendnya miris. Karena kalau kita lihat juga dari all time high-nya yang di harga 16.000 itu sebenarnya dia sudah membuat lower high, terus dia buat lower low, dia buat lower high lagi, terus dia buat lower low, terus dia buat lower high, terus dia buat lower low, lower high, lower low, lower high, terus dia buat lower lagi sekali. Nah, karena market cycle-nya seperti ini, berarti kemungkinan harga masih bisa drop sampai ke titik daripada support yang sebenarnya. Support yang sebenarnya saat ini ada tuh di harga 10.980 dan bahkan bisa sampai ke 10.474. Dimana kalau kita lihat di sini ada satu supply, lebih tepatnya demand di sini ya. Di sini ada satu demand, yang dimana di sini demandnya bagus sekali demandnya di sini. Nah, itu di range harga 10.398 sampai di 10.311 seperti itu. Nah, kalau kita lihat juga untuk di Nasdaq-nya, area 10.959 menjadi area support untuk Nasdaq, dan untuk saat ini harga belum kena itu, tapi harga sudah mantul. Jadi kalau kita ukur secara Fibonacci saat ini, itu teman-teman yang trading di Nasdaq yang di CFD ya, yang di CFD yang ingin ambil short sell mungkin bisa nunggu sampai di area ini, karena kalau kita lihat di sini ini merupakan Fibonacci 618 ya di sini. Di sini merupakan Fibonacci 618 dan berdekatan dengan area support become resistannya di sini di harga 12.328. Itu secara daily, dan kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil di 4 jam misalnya, di sini juga ada satu area cluster supply di sini yang berhimpitan dengan yang tadi di Fibonacci 618 seperti itu. Jadi pas banget untuk teman-teman yang trading di Nasdaq, bukan investing ya, bukan invest di Nasdaq tapi trading CFD di Nasdaq, mungkin bisa pada saat dia naik lagi sedikit itu sampai ke sini
baru teman-teman bisa ambil sell, bisa sampai ke 10.958. Jadi bisa seperti ini dengan stop lossnya cukup di atas dia buat high sebelumnya di sini, yaitu di harga 12.876, mungkin bisa sampai di sini. Ya, di sini mungkin di 12.914, mungkin di 12.971 di sana stop lossnya. Dengan take profit terjauh itu bisa sampai ke 10.961 tadi. Dengan TP1 teman-teman bisa di sini dulu di area gapnya ini, itu TP1-nya teman-teman, dan TP terjauh itu bisa di 10.900 seperti itu. Jadi untuk yang investing di Nasdaq mungkin bersabar dulu, karena untuk saat ini seperti di Dow Jones juga, untuk saat ini saham yang ada di Amerika itu lebih tidak begitu bagus untuk saat ini, karena desas-desus terjadinya resesi dan inflasi yang cukup besar mendorong orang-orang untuk saat ini tidak beralih, lebih tepatnya tidak memegang saham dulu untuk saat ini, karena The Fed menaikkan suku bunganya yang secara besar-besaran, sehingga untuk saat ini orang-orang lebih cenderung untuk memegang yang namanya mata uang, lebih tepatnya mata uang dolar, seperti itu. Oke, jadi ini untuk Nasdaq, dan sekarang kita pindah ke US Oil ataupun WTI ataupun XTI atau apalah semua ya sebutannya teman-teman semua. Jadi untuk oil kemarin sebenarnya sudah saya kasih info yang dimana untuk saat ini oil kemarin sempat naik ya, sempat naik sampai ke area ini, sampai ke dia punya trendline ini ya kemarin ya. Kemarin kita sudah punya trendline di sini, yang dimana di sini teman-teman bisa lihat kalau saat ini, kalau kemarin itu oil mencapai titik tertingginya di harga 8 Juni kemarin, 8 dan 14 Juni kemarin, tertingginya yang dari sini, kemudian harga drop dan saya rasa dia bisa sampai sini dan kemudian baru melanjutkan kenaikannya untuk oil seperti itu. Tapi ternyata oil itu sempat berhenti di area ini, sempat berhenti di area ini, yang dimana kalau teman-teman lihat di sini sebenarnya tidak ada pemberhentian oil sebenarnya. Jadi untuk oil untuk saat ini mungkin saya cenderung ke bearish. Karena mengapa? Karena dia sudah break daripada rising channelnya di sini, dan juga dia berhenti tidak di area yang tepat seperti itu. Walaupun kalau kita lihat di sini sebenarnya ada cluster demand di sini, untuk kita lihat di sini. Di sini ada cluster demand-nya, dan kebetulan cluster demand-nya juga dia sudah membreak daripada trendline juga, dan saat ini harga sedang meretest di area trendline. Jadi teman-teman yang ingin trading di oil mungkin bisa short sell dengan tujuan itu bisa sampai ke sini ya, bisa ya, ini mungkin bisa saya perkecil lagi untuk area demandnya. Sebenarnya harga itu bisa drop sampai ke 98 atau bahkan bisa sampai ke sini, sampai ke 95. Jadi nanti teman-teman lihat aja, jika memang nanti oil bisa, karena di sini ada konsolidasi ya, karena di time frame 4 jam di sini kita ada konsolidasi yang dimana ini menjadi base ataupun menjadi area di supply. Jadi teman-teman kalau ingin trading di oil silahkan menunggu harga bisa sampai sini, dan kita lihat apakah ada rejection, engulfing, double top dan sebagainya. Teman-teman bisa ambil sell dengan take profit bisa sampai ke harga 98, ataupun terjauh itu bisa sampai ke area dia punya low terjauhnya, yaitu di harga 93 seperti itu. Kemungkinan bisa sampai sini seperti itu. Jadi nanti teman-teman tunggu aja apakah harga memang bisa naik sampai ke 110 atau 109 seperti ini, dengan stop lossnya pendek aja, di stop lossnya di harga 112 dengan take profit bisa sampai ke 98. Karena jika stop loss teman-teman kena di sini di harga 112, maka kemungkinan harga akan mengejar 118 di sini. Seperti itu. Jadi kalau ingin teman-teman ambil sell bisa seperti ini.
Yang penting turunkan time frame-nya ke H1, nanti teman-teman bisa lihat apakah nanti ada pola rising wedge misalnya, atau misalnya sekarang dia membentuk rising wedge misalnya seperti ini ya. Misalnya sekarang dia seperti membentuk yang namanya rising wedge. Jadi misalnya nanti rising wedge-nya ini sudah di break, teman-teman bisa ambil posisi sell dengan stop loss-nya di harga 112, take profit bisa sampai ke 98 dan terjauh bisa sampai ke 93 seperti itu. Jadi itu untuk oil. Untuk saat ini memang oil karena desas-desus terjadi resesi, maka banyak orang mulai tidak memegang oil lagi, walaupun oil didukung oleh perang antara Rusia dan Ukraina. Tapi untuk saat ini karena adanya inflasi dan resesi, kembali lagi oil kemungkinan bisa drop lagi seperti itu. Jadi ini untuk oil. Sekarang pindah ke yang terakhir, yaitu adalah indeks dolar itu sendiri. Jadi kemarin indeks dolar seperti yang sudah saya analisa di beberapa minggu yang lalu, itu sebenarnya analisa untuk di indeks dolar itu bisa di sini sebenarnya. Dia punya low itu sebenarnya bisa sampai sini. Sebenarnya di sini tidak pas berhentinya ya. Jadi kemungkinan saya harapin sih dia drop sampai ke 103 atau sampai di area supportnya lagi sedikit di sini, misalnya di 103.881. Setelah itu nanti baru dia bisa naik sampai ke atas. Karena kalau kita lihat di daily untuk indeks dolar sendiri, kemarin dia sudah membreak yang namanya high tertingginya di harga 105. Dan kemudian dia berhenti di area 105.550, yang dimana ini merupakan titik tertinggi sejak tahun, kalau saya perbesar time frame-nya, ini tertinggi sejak tahun 2002 seperti itu. Dan tertingginya pun bisa sampai ke 105, bisa sampai ke 107 yang tertinggi itu di 2002 juga seperti itu. Jadi memang untuk di indeks dolar kita sendiri masih dalam kondisi bullish yang sangat besar. Bahkan kita bisa menggambar dua garis trendline di sini. Kalau teman-teman lihat di sini kita bisa gambar dua garis trendline, yang dimana bahkan major trendline-nya di sini yang di bagian bawah dan minor trendline-nya sekarang dia ada di sini. Jadi overall untuk indeks dolar saat ini masih cenderung bullish. Tidak ada yang mengalahkan daripada indeks dolar itu sendiri. Jadi harapan saya sih untuk indeks dolar kita masih bisa buy dengan kondisi jika 103.881 ini tidak terbreak ya. Jika 103.864 tidak terbreak ke bawah, harapan saya untuk di indeks dolar bisa naik lagi sampai ke 105. Dan bahkan jika ini ke break, masih ada tahanan yang lebih besar, yaitu sampai ke 103.340, karena di sini ada area demand sebenarnya yang belum kena. Jadi untuk saat ini harga masih bisa naik dengan kondisi kemungkinan untuk indeks dolar didorong oleh faktor fundamental. Jika nanti ada faktor fundamental yang mendukung adanya kenaikan indeks dolar, maka itu otomatis akan langsung membuat indeks dolar meledak ke atas seperti itu. Dan kalau secara teknikalnya untuk saat ini, memang di sini di area 103.340 kita ada area demand yang cukup fresh di sini, belum ada kena sama sekali. Jadi memang kalau dia drop kemungkinan mengejar demand yang di area 103.340, kemudian baru dia naik sampai ke 105 seperti itu. Dan jika memang 103.864 ini ke break ya. Jika 103.864 ke break, otomatis dia akan mengejar 103.340 dan kemudian dia akan naik bisa sampai ke 105.50. Dengan harapan dia juga membreak 105.759. Jika dia membreak 105.759, maka ruang untuk sampai ke 107 itu akan terbuka lebar. Seperti itu. Karena kalau kita lihat memang indeks dolar didukung oleh fundamental, yaitu The Fed menaikkan suku bunga, maka indeks dolar pasti akan menguat. Tapi untuk saat ini indeks dolar mengalami koreksi yang cukup wajar juga. Dan kalau kita lihat juga, kita bisa menarik garis trendline di sini ya. Di sini kita bisa tarik garis trendline yang dimana jika nanti trendline ini terbreak ke atas,
maka otomatis harga akan mengejar resisten di harga 105.50 seperti itu. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa di keempat instrumen, yaitu ada Dow Jones, Nasdaq, US Oil, dan indeks dolar. Jadi terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe juga. Jika teman-teman ada pertanyaan seputar analisa ini, teman-teman bisa langsung ke kolom komentar di bawah dan kita akan bahas bareng-bareng mengenai pertanyaan teman-teman semua. Jadi sampai jumpa di analisa teknikal berikutnya. Bye-bye.